Shalom saudaraku, kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kita saat teduh di pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati, kita sujud di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang menembus segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sapaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diangkat dari kitab Mazmur 74 ayat yang kedua. Begini dikatakan: Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, pemazmur amat sangat kaya dalam penghayatan iman dan amat indah kalau kita membaca Mazmur Daud itu, membuat kita juga indah dalam menghayati kehidupan rohani kita. Ada hal yang menarik dalam nats ini ketika pemazmur mengatakan, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Ketika ini dia tujukan kepada Tuhan. Apakah memang Tuhan itu pelupa sehingga perlu Daud ingatkan? Apakah Tuhan itu lupa kepada kita? Maka dalam doa dan seruan nyanyian kita, ingat aku Tuhan, Tuhan telah melupakan aku. Nah, tentu tidak seperti itu. Seruan iman kita sama seperti seruan Daud ketika dia menghayati bahwa Tuhan itu tidak jauh dari dirinya. Ketika dia menghayati Tuhan itu maha kuasa, ketika Tuhan itu dihayati sebagai pemilik hidupnya, pemilik seantero dunia ini, yang berkuasa setiap tahapan kehidupan itu, maka penghayatan Daud ialah Tuhan tidak melupakan dia. Tuhan selalu segar dalam ingatannya. Dan ketika ini dia sampaikan, tentunya dia ingin lebih segar lagi bahwa sesungguhnya Tuhan berkarya dalam kehidupannya, menyediakan segala sesuatu dalam karya, dalam ketulusan, dalam kejujurannya, dalam karya baktinya di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita hayati lewat Mazmur ini? Dia tempatkan karya kasih Tuhan yang penuh kuasa itu juga terjadi pada perjalanan waktu. Dari zaman purbakala sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Hak dan kuasa Tuhan kepada hamba yang dia miliki itu adalah terus-menerus. Dia tuntun, dia benahi, dia persiapkan agar iman percaya hamba itu dan apa yang Allah harapkan dari hamba-hambanya sebagai perpanjangan kasih Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan bisa tiba dalam ajakan dan pengajaran-pengajaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur tidak melupakan tentang tempat yang selalu menjadi kebanggaan bersekutu dengan Tuhan. Gunung Sion yang engkau diami. Tempat mereka, tempat persekutuan umat Tuhan
yang juga tempat mereka menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, kita diingatkan kembali lewat nats ini bagaimanakah kita selalu segar dalam penghayatan tindakan-tindakan kudus, hal yang sangat sakral dalam kehidupan kita. Puji-pujian kita, nyanyian kita, doa kita. Dan ketika kita datang di bait Allah, di gereja misalnya, pendeta yakin beberapa hari ini kita sangat sering datang di gereja untuk ikut dalam acara-acara passion. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Kita mengikuti urut-urutan cerita yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menghayati bagaimana Dia menjawab setiap pertanyaan, bagaimana Dia berlaku jujur lewat penampilannya, lewat air wajahnya. Dan pada akhirnya Dia akan bawa semuanya itu di Taman Getsemani. Dia berdoa, Dia memasuki kekudusan di mana Dia bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, dengan menghayati pengakuan kesaksian pemasmur ini adalah juga penghayatan kita. Mari kita pakai persekutuan-persekutuan di gereja pada malam-malam pasio dengan penuh kesungguhan hati. Kita hayati perjalanan Tuhan itu. Dan mari berdiri sebagai hamba yang dipercaya, yang selalu segar dalam penghayatan itu. Agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi kita jalani kehidupan itu bersama Dia penebus juru selamat kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu hal yang menarik untuk selalu segar dalam penghayatan kekudusan kita, yaitu memasuki tata Allah itu lewat ketulusan dalam doa. Mata kita tertutup, telinga kita tetap terbuka, pernapasan kita tetap terbuka. Namun langkah kita, rasa sujud kita, manakala kita melipat tangan, yakinkan dirimu datang di hadapan Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan. Dan Dia memperhatikan kita sebagai orang yang lapar dan haus, tetapi berbahagialah, Dia akan memberikan kesegaran bagimu. Demikian saudaraku, selamat merayakan Jumat Agung dan persiapkan diri segar kembali dalam Paskah kemenangannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang setiap saat selalu menuntun kami dalam makna dan arti beribadah, bersekutu, dalam nyanyian, dalam doa, dalam penghayatan firman Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, biarlah semuanya ini membuat kami semakin terisi dalam kehidupan ini, semakin mempunyai kualitas dalam menghadapi apapun. Dan ketika Tuhan Yesus kami ikuti langkahnya, kami ikuti tuntunan firman-Nya dan perjalanannya yang setiap langkah mempunyai makna ketekunan. Jadikan kami Bapa juga mempunyai kesetiaan yang seiring dengan kasih-Nya. Semua perbuatan baik kami di hadapan Tuhan tidak pernah menjadi hal yang sia-sia. Dan kami bisa hayati itu manakala kami menekuni dan menjawab panggilan Tuhan, datang beribadah dan bertekun di dalamnya. Ya Tuhan, ada persekutuan umat-Mu menjalani kehidupannya dalam doa, dalam nyanyian, dan dalam tuntunan firman-Mu. Buatlah kami Tuhan semakin bertambah-tambah. Kasihani kami Tuhan dalam keterbatasan kami mengerti segala kehendak-Mu. Buat kami Tuhan selalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk kenyamanan bangsa negara kami. Kami berdoa juga untuk ketenangan persekutuan umat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa agar setiap ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan.
Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Tuhan berkati selalu. Salam sehat.